Adegan diawali dengan memperlihatkan suasana tahun 1870-an di sebuah stasiun kereta. Lalu nampak segerombolan polisi yang dipimpin oleh Saito tengah mencari seorang mafia penyelundup senjata. Saat akan ditangkap, penyelundup itu melakukan perlawanan. Dan secara tiba-tiba ia menyerahkan diri ke polisi. Selanjutnya kepolisian Shanghai membebaskan mafia tersebut yang ternyata ia merupakan bos mafia Shanghai dan memiliki jaringan yang kuat. Saito sempat berdebat dan kurang setuju, namun itu sudah merupakan perjanjian damai antara polisi Tokyo dengan polisi Shanghai. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan Shicho, mantan anak buah Shishio di episode sebelumnya. Saat malam pun tiba, Kenshin bersama teman-temannya tengah berjalan di kerumunan dan tiba-tiba sebuah meriam meledak di tempat rumah makan yang barusan Kenshin singgahi. Para polisi segera mencari tahu sumber meriam dilepaskan dan menemukan sebuah kain bertuliskan penghakiman manusia. Scene berlanjut ketika ada seseorang yang terluka parah mengetuk pintu kediaman Kenshin dan mengatakan bahwa ada pemberontakan yang terjadi. Akademi polisi diserang dan rumah Kapol Uramura juga menjadi sasaran yang sama. Hingga saat pemberontak akan mengeksekusi, tiba-tiba dengan kecepatan Gojek dikejar setoran, Kenshin dapat menyelamatkan Sandra, yakni adalah Kapol Uramura. Pertarungan sengit pun digelar, yang mana Kenshin tetap menggunakan pedang tumpulnya dan aksi yang sangat menawan tanpa tergores luka sedikit pun hingga akhirnya ia membuat musuh terkapar. Hingga saat Kenshin akan pulang, ia bertemu dengan Enishi yang mempunyai dendam kusumat pada Kenshin. Dan serangan demi serangan ia lancarkan agar Kenshin semakin menderita. Dan nanti akan dijelaskan juga tentang luka di pipi Kenshin yang menjadi sebuah legenda. Adegan berlanjut saat di sebuah pelatihan pedang, Kenshin meminta agar semua temannya berkumpul. Ia menjelaskan bahwa serangan semalam dilakukan oleh adik Tomoe Himura, yakni adalah Enishi. Tomoe Himura adalah istri Kenshin yang tak sengaja sabetan pedangnya mengenai Tomoe saat pertarungan berlangsung. Tomoe sendiri merupakan tunangan dari korban keganasan Kenshin yang akhir hayatnya menggoreskan tanda di pipi Kenshin. Dan Tomoe sendiri ingin balas dendam pada Kenshin hingga ia terus mencari kelemahannya. Hingga saat akhir hayatnya, ia menyayat pipi Kenshin yang akhirnya membentuk huruf X, bukan X. Hehe. Scene selanjutnya memperlihatkan Kapten Saito dengan bala tentaranya tengah dijebak oleh musuh. Dan pertarungan sengit pun terjadi. Disusul dengan kekacauan yang sudah direncanakan oleh Enishi yang membuat adegan di film ini semakin seru dan menggebu. Enishi menebar banyak kertas melalui balon udara dan membombardir kota. Kenshin yang berada di TKP langsung diberondong oleh ratusan peluru yang melesat. Dengan skill yang dimilikinya, ia bisa menghindari semua peluru dan dengan lincah ia menebas tangan musuh. Di sisi lain kita diperlihatkan pertarungan kapten terakhir Oniwaba yakni Aoshi bersama asistennya Misao. Berdua menghadapi Mumyai yang akhirnya Mumyai memilih mundur dan meledakkan tempat itu. Ledakan tersebut membuat Kapten Oniwaba tewas saat itu juga.
Balik ke Enishi, kini ia mendatangi kediaman Kaoru dan ditantang duel oleh Sanosuke. Sanosuke dibuat babak belur dan seperti biasa ia tak akan menyerah hingga titik darah terakhir. Enishi membawa Kaoru dan yang lucu di sini biasanya sandera itu disekap ataupun dikurung di tempat gelap, tapi Kaoru malah diistirahatkan di tempat mewah dan kamar megah. Aduh, jadi bingung ya. Dan setelah Kaoru bangun, ia hendak melarikan diri dan terus berlari. Betapa kagetnya ia ketika melihat ternyata ia berada di sebuah pulau. Tiba-tiba dari belakang Enishi datang dan berniat membunuh Kaoru. Saat akan membunuhnya, ia teringat kakaknya dan tak bisa membunuh Kaoru. Malam pun tiba. Dengan gagah perkasa, Kenshin sendirian datang ke tempat Enishi dan menghadapi para Choro yang gak pakai na. Dengan tanpa jaga jarak dan tanpa membunuh satupun, ia mengalahkan pasukan Choro di depannya. Dengan dibantu Misao dan juga para polisi dan Kapten Saito, Kenshin maju ke level pertarungan selanjutnya. Saat masuk ke pintu, tiba-tiba ia disambut berondongan peluru dari si Chinis yang juga membawa Sujiro, yakni orang yang dulu pernah dikalahkan Kenshin. Saat kuda-kuda sudah terjaga dan Sujiro bersiap menyerang, tiba-tiba ia malah membantu Kenshin dengan alasan ia seperti hidup tak berarti setelah kalah melawan Kenshin. Di lain sisi, Kapten Saito bertarung sengit dengan lawan yang sepadan dan akhirnya dimenangkan oleh Kapten Saito. Dan Misao sendirian menghadapi Mumyoi dan akhirnya dapat mengalahkannya. Kenshin berjalan perlahan menuju Enishi berada dan mulai pemanasan dengan unjuk keahlian pedang melawan Enishi. Hingga saat pedang Enishi patah, ia mengambil pedang lainnya dan bertempur sekuat tenaga menyudutkan Kenshin. Hingga saat Kenshin terdesak, antara rasa bersalah dan juga tak bisa membiarkan Enishi lebih jauh lagi, ia bangkit dan menyudutkan Enishi. Dan saat Enishi sudah kehabisan cara mengalahkan Kenshin, ia mengambil sebuah pisau dan berlari menusuk Kenshin. Kenshin sendiri tak melawan dan mungkin dengan begini ia bisa mengobati dendam Enishi terhadapnya.
Tiba-tiba sebuah peluru menembus punggung Kenshin dan NDC sendiri tak terima si Chinese ikut campur urusannya. Terlebih saat Kaoru akan ditembak oleh Chinese, NDC melindungi Kaoru dan menyerang si Chinese. Dan di saat si Chinese akan mati, Kenshin menghentikan NEC dan berterima kasih karena telah melindungi Kaoru. NEC yang bingung dengan perasaannya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat menyayangi kakaknya hingga ia berpikir bahwa dengan membunuh Kenshin akan membuat kakaknya bahagia. Namun ternyata di akhir film dimunculkan saat NEC berada di penjara. Ia dikirimi Kaoru buku catatan milik Tomoe. Dan di situ Tomoe menuliskan bahwa memang Kenshin membunuh cintanya, tapi ia juga menumbuhkan cinta baru. Tomoe akan melindungi Kenshin walaupun nyawanya jadi taruhannya, karena ia percaya bahwa mungkin dulunya Kenshin menghilangkan banyak nyawa, tapi suatu saat ia akan lebih banyak menyelamatkan nyawa manusia. Kenshin wa Tomoe-san ni nani o?